Salam, apa kabar Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa kita terus di dalam pemeliharaan Allah. Karena Tuhan yang kita sembah dalam Yesus, Allah yang hidup, Allah yang Emmanuel atas kehidupan kita. Kita akan belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan belajar firman-Mu. Mohon Roh Kudus berikan pengertian akan firman Tuhan yang kami pelajari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-29. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 23 sampai ayat 29. Judulnya Doa Jemaat. Dikatakan di dalam ayat yang ke-23, sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu." Ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengecam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dan Tuhan Yesus, doa adalah satu tindakan iman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan oleh orang percaya. Jadi Tuhan berkehendak supaya setiap kita sebagai orang percaya menjadikan doa sebagai gaya kehidupan kita. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana doa yang Tuhan mau atau Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Hari ini kita belajar dari ayat ini. Tema kita adalah doa yang dikehendaki Tuhan. Ketika Tuhan menghendaki doa-doa kita, maka kita percaya bahwa Tuhan juga akan memberkati apa yang kita rindukan dalam kehidupan kita melalui doa-doa kita. Yang pertama, perhatikan di dalam ayat yang ke-24. Di situ dijelaskan, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Yang pertama adalah dilakukan sebagai sikap keprihatinan. Artinya ketika kita berdoa, kita lakukan sebagai satu bentuk kita prihatin, kita peduli, kita turut merasakan apa yang dialami oleh saudara kita atau oleh orang lain atau yang terjadi di sekitar kita. Dalam nas yang kita baca ini, Bapak Ibu Saudaraku, ini mengisahkan tentang kehidupan gereja mula-mula. Waktu itu Yohanes dan Petrus memberitakan Injil, memberitakan Yesus, dan mereka ditangkap oleh penguasa pada waktu itu, dan mereka ditangkap oleh para pemimpin agama yang tidak menyukai tentang kekristenan. Mereka ditangkap dan sempat dipenjarakan, diintimidasi, dan akhirnya mereka dilepaskan. Ketika mereka dilepaskan, mereka menemui para murid yang lain. Ketika para murid yang lain mendengar apa yang diceritakan, apa yang dialami oleh Petrus dan Yohanes, respon mereka dikatakan, lalu berseru-serulah mereka pada Tuhan. Artinya apa? Mereka merespon apa yang dialami oleh Petrus dan Yohanes dengan cara berdoa sebagai bentuk mereka menaruh prihatin, turut bersimpati atau berempati kepada rekannya. Kalau kita lihat kondisi bangsa kita,
maupun kota kita atau lingkungan di sekitar kita. Sekarang ini kita sedang menghadapi COVID yang masih mewabah. Mari kita belajar menjadi orang-orang yang peduli, turut prihatin melihat kondisi yang terjadi di bangsa kita, di kota kita, maupun di lingkungan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana doa yang dikehendaki Tuhan itu dijelaskan ayat yang ke-24. Ini doa orang-orang percaya pada gereja mula-mula. Mereka berkata demikian, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Yang kedua, harus dipahami bahwa kita sedang berdoa kepada pribadi Allah yang benar, atau dengan kata lain didasarkan pemahaman yang benar akan Tuhan. Siapa Tuhan yang kita sembah? Siapa Tuhan tempat kita memohon? Siapa Tuhan tempat kita berdoa? Dijelaskan dalam ayat ini, Tuhan yang kita sembah, yang kita mohon adalah Tuhan yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Artinya penguasa segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita berdoa, mari kita sadar, saya sedang meminta, saya sedang berharap, saya sedang mempercayai, menaruh harapan saya kepada Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Sebab itu mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Ketika kita berdoa, saya sedang berdoa kepada Allah yang benar, yang ada dalam pribadi Yesus. Yang ketiga, ayat 26 berkata kepada kita, dijelaskan demikian, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Ini isi doa orang Kristen pada jemaat mula-mula. Mereka berdoa dengan menyadari atau memahami bahwa doa itu sebagai peperangan rohani. Jadi kehendak Tuhan ketika kita berdoa, kita harus paham bahwa kita sedang mengadakan peperangan rohani. Saudaraku, di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 12, Paulus berkata, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa dunia, penghulu-penghulu dunia yang gelap. Jadi bukan melawan kekuatan manusia, tapi sedang melawan kekuatan-kekuatan roh jahat. Dalam nas yang kita baca ini, orang-orang Kristen mula-mula mereka sedang berhadapan dengan para penguasa. Ketika mereka memberitakan Injil, diintimidasi, ditekan ya. Dan ini adalah salah satu cara iblis untuk supaya mereka tidak menginjil lagi, memberitakan Injil ya. Sebab itu mereka sadar dengan itu, maka mereka berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita berdoa kadang-kadang ketika Tuhan belum menjawab ya, kita lemah, akhirnya udahlah, enggak usah berdoa lagi, berhenti berdoa. Padahal Bapak Ibu sadarlah, itu memang strategi iblis untuk melemahkan iman kita. Mari kita sadar, kita sedang berperang secara rohani ya. Sebab itu jangan lemah, terus kita berdoa dengan bertekun. Yang keempat, yang terakhir, ayat 29. Ini doa mereka. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Yang keempat adalah bertujuan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi doa yang dikehendaki Tuhan itu orientasinya, tujuan akhirnya supaya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Orang-orang pada zaman gereja mula-mula, orang-orang percaya, kita lihat isi doanya, mereka tidak meminta kepada Tuhan supaya dibebaskan dari tekanan Herodes, tekanan Pilatus, tekanan pemimpin agama-agama yang tidak senang dengan mereka. Enggak. Mereka berdoa, ya Tuhan, berikan kepada kami keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ya. Orientasinya supaya firman Tuhan terus diberitakan, nama Tuhan dimuliakan, banyak orang dimenangkan, banyak orang dibebaskan dari hukuman dosa ketika mereka percaya Yesus. Mari Bapak Ibu, ketika kita berdoa, berdoalah dengan tujuan supaya hanya Tuhan yang dimuliakan. Ketika kita berdoa buat orang sakit, nanti orang sakit itu sembuh sehingga mereka memuliakan Tuhan, mengenal Tuhan.
ketika kita berdoa bergumul untuk kehidupan kita, dan ketika Tuhan menjawab, orientasinya nanti orang itu dan kita sendiri yang berdoa, kita bisa memuliakan Tuhan. Jadi itu yang keempat. Nah, hari ini kita udah belajar ya, ada prinsip atau 4 prinsip doa yang dikehendaki Tuhan. Yang pertama adalah kita lakukan dengan sikap keprihatinan. Ketika berdoa, taruh keprihatinan, rasa empati kepada lingkungan kita, orang lain yang sedang mengalami pergumulan. Yang kedua, kita dasarkan karena kita mengenal Tuhan yang benar. Tuhan yang benar itu dalam pribadi Yesus. Dan yang ketiga, kita sadar doa itu sebuah peperangan rohani, sehingga kita tidak menjadi lemah, terus berjuang, terus bertekun. Dan yang keempat, orientasi doa-doa kita adalah nama Tuhan yang dimuliakan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Tanamkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Doa menjadi bagian penting dalam kehidupan kami. Dan doa-doa kami adalah doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap orang mendengarkan firman Tuhan ini. Kalau ada yang bergumul sakit, bergumul apa saja yang mereka alami, dalam nama Yesus Tuhan berikan jalan keluar. Nama Tuhan dimuliakan ketika kami sudah menerima jawaban Tuhan atas setiap doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan memberkati kita.